siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Ratu Anissa Fitriansah dengan NIM 13251015 dalam laporan khusus analisis tematik kewarganegaraan. Hari ini kami akan menyoroti sebuah pilar penting dalam kehidupan berbangsa, yaitu nilai dan norma warga negara Indonesia. Di tengah arus modernisasi, pertanyaan besar muncul, apakah nilai-nilai leluhur kita masih menjadi kompas atau justru mulai tergerus oleh zaman? Dalam laporan ini, saya akan membedah secara tajam mulai dari konsep dasar, fakta lapangan, hingga solusi kritis atas permasalahan moral yang terjadi di tengah masyarakat kita. Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik, penting, dan berharga oleh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai ini bersumber dari Pancasila, seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai menjadi landasan ideal dalam bertindak. Norma adalah aturan atau kaidah yang nyata untuk mengatur tingkah laku manusia. Norma berfungsi sebagai alat kontrol sosial agar nilai-nilai di atas dapat terwujud di Indonesia. Adapun contoh nyata di masyarakatnya. Contoh penerapan yang paling melekat dalam masyarakat Indonesia adalah budaya gotong royong dan antri. Kegiatan gotong royong ini mencerminkan nilai persatuan. Contohnya ketika warga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Selanjutnya ada permasalahan nyata saat menggunakan media sosial atau menjalin Contoh pergaulan kasusnya dengan sesama. yaitu Akhir-akhir ini melanggarnya kasus etika perhubungan dan atau bullying pelanggaran semakin norma mengkhawatirkan, media sosial khususnya pada anak-anak dan juga atau remaja. cyberbullying Korban dan perundungan hoax. bisa saja mengalami depresi hingga melakukan bunuh diri. Untuk itu, orang tua khususnya diminta untuk melakukan pengawasan yang cukup ketat pada anak-anaknya saat bermain gawai dan media sosial. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Ribuan omongan yang online baru marak bertebaran di media sosial. Banyak akun-akun pribadi yang tidak jelas profilnya lalu lalang di beranda Instagram. Kasus cyberbullying dan hoax merupakan masalah serius di era digital yang berdampak besar bagi individu maupun masyarakat. Cyberbullying dapat merusak kondisi mental korban, seperti menurunkan kepercayaan diri hingga menyebabkan depresi. Sementara itu, hoax dapat menyesatkan informasi, menimbulkan kepanikan, dan memicu perpecahan di masyarakat. Keduanya terjadi karena kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dalam menggunakan media digital. Oleh karena itu, diperlukan sikap bijak, kritis, dan etika dalam berinternet, seperti tidak menyebarkan informasi tanpa verifikasi serta menghargai orang lain di dunia maya. Dengan begitu, lingkungan digital dapat menjadi lebih aman, sehat, dan positif bagi semua orang. Selain itu, ada kritik dan solusinya. Kritiknya yaitu pendidikan kewarganegaraan seringkali hanya berhenti pada hafalan teori di kelas, tanpa menyentuh pembentukan karakter di ranah digital. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran norma hukum terkadang masih tebang pilih, sehingga masyarakat kurang memiliki rasa segan terhadap aturan. Selanjutnya yaitu solusinya, yaitu yang pertama ada penguatan literasi digital. Kurikulum pendidikan harus memasukkan etika berkomunikasi di media sosial sebagai bagian dari implementasi nilai Pancasila. Yang kedua, keteladanan sosial, yaitu tokoh publik dan orang tua harus menjadi contoh dalam menerapkan norma kesopanan, baik di dunia nyata maupun digital. Yang ketiga, kampanye budaya malu, yaitu menghidupkan kembali rasa malu jika melanggar norma kesopanan, bukan hanya takut karena sanksi hukum. Demikian laporan hari ini terkait meningkatnya kasus cyberbullying dan penyebaran hoaks di tengah masyarakat. Fenomena ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menggunakan media digital. Saya Ratu Anissa Fitriansah pamit undur diri.
Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap bijak bermedia sosial dan sampai jumpa.